Oke, baik. Jadi judulnya adalah Introduction to Object atau bahasa Indonesianya mengenal tentang apa itu objek. Nah, ketika kita membuat atau membuat ini ya sebuah aplikasi dalam menggunakan bahasa Python kemudian paradigmanya atau pendekatannya menggunakan object oriented, maka kita memodelkan program kita yang akan kita buat itu nantinya dimodelkan dalam objek-objek yang ada, tergantung aplikasinya seperti apa. Jadi, apa yang dimaksud dengan objek? Ya segala hal ya yang ada di sekitar kita, yang hendak kita buat aplikasinya begitu, baik nyata maupun abstrak, baik fisik maupun konseptual. Kalau Anda ingin membuat program semacam permainan, contoh misalkan seperti yang digambar di Clash of Clans, maka kita lihat ada objek-objek apa saja. Ya ada istana, ada tembok, ada tentara, dan lain-lain. Nah, itu objek-objek. Kemudian kalau kita ingin membuat program tentang menghitung gaji karyawan, akan ada objek berupa karyawan, akan ada objek berupa gaji, akan ada objek berupa nominal gajinya, ada objek berupa misalkan user dan lain-lain. Maka sebelum kita membuat program menggunakan pendekatan object oriented, kita analisa dulu objek-objek apa saja yang ada yang hendak digunakan dalam aplikasi kita. Lebih detail tentang objek, maka ketika kita mendefinisikan objek dalam program kita, maka tiap objek yang ada dalam aplikasi kita itu nanti ketika kita membuat programnya, itu terdiri dari dua elemen yang sangat mendasar. Ada dua elemen saja, yaitu elemen state atau atribut dan elemen behavior yang nantinya akan menjadi method atau prosedur. Ada dua ya, state dan ada behavior. Contoh misalkan kalau di sini ada gambar seekor anjing, maka yang menjadi state itu adalah ciri khas atau karakteristik yang menempel pada anjing tadi. Seekor anjing, oh itu punya nama, punya warna, punya breed itu kayak apa ya? Jenisnya begitu ya, ada herder, ada yang kecil itu chihuahua, macam-macam ya, breed. Kemudian kondisi anjing itu apakah lapar, apakah kenyang, apakah sakit, apakah sehat. Nah, state itu adalah karakteristik atau sifat-sifat yang menempel pada objek yang ada. Sedangkan behavior ini adalah segala hal yang bisa dikerjakan atau dilakukan pada objek tadi. Objek anjing itu bisa melakukan aktivitas menggonggong, bisa melakukan aktivitas mengejar benda, ya kita lempar gitu, kemudian bolanya lempar bola begitu, bolanya kemudian dikejar, atau bisa juga melakukan aktivitas menggoyangkan ekor dan lain-lain. Jadi lebih banyak tentang aktivitas atau hal-hal yang bisa dikenakan, dilakukan pada objek tadi. Nah, ini contohnya kalau objeknya berupa anjing. Ya, misalkan Anda membuat program tentang sistem informasi pet shop, misalkan begitu. Nah, nanti kan ada objek anjing di situ. Nah, itu nanti misalkan atributnya seperti ini, behavior-nya seperti ini. Jadi, beda objek tentu saja beda state-nya, beda behavior-nya, gitu kan. Ya, ini kan contoh ekstrimnya, misalkan manusia dan anjing kan tentu beda. Atau misalkan begini, kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor itu ada sepeda motor, ada mobil. State-nya mobil apa? State itu sekali lagi adalah karakteristik atau sifat-sifat yang menempel pada sebuah objek mobil. Objek punya state berupa mobil punya state berupa misalkan merek, kemudian cc, bahan bakar, warna, itu merupakan state sebuah mobil. Kemudian objek behavior mobil apa? Behavior sekali lagi adalah segala hal yang bisa dilakukan atau dikenakan pada objek tadi. Mobil bisa ngapain? Mobil bisa diapain? Mobil bisa jalan lurus, mobil bisa belok kiri, belok kanan, jalan mundur, menambah kecepatan, mengerem, dan lain-lain. Nah, itu jadi behavior mobil. Motor, secara sekilas, mungkin sama dengan mobil juga behaviornya, bisa belok kiri, belok kanan. Tetapi mungkin ada beberapa behavior yang tidak dimiliki oleh motor, atau yang dimiliki oleh motor tidak dimiliki oleh mobil.
Contoh, misalkan motor mungkin untuk jalan mundur nggak ada behavior itu. Tetapi sama-sama punya behavior lurus, belok kiri, belok kanan, menambah kecepatan. Motor juga punya state yang mirip dengan mobil. Contoh misalkan CC, kemudian warna, kemudian merek, ya, pabrikan, kemudian apa lagi? 2 tak atau 4 tak jenis mesinnya. Nah, gitu. Jadi sekali lagi, dalam membuat objek, maka ada 2 elemen utama. Elemen pertama adalah state, elemen kedua adalah behavior. State adalah hal-hal atau karakteristik yang menempel pada objek tadi, dan behavior adalah hal-hal yang bisa dilakukan atau dikenakan pada objek tadi. Ya tergantung, depends on objeknya apa yang kita buat. Kalau saya terlalu cepat atau ada yang perlu diulangi, disampaikan saja ya, jangan ragu-ragu. Baik, selanjutnya. Nah, itu konsep objek. Di dalam objek ada behavior dan state. Itu konsep dunia nyatanya bagaimana. Seperti itu. Nah, sekarang nah itu kan dunia nyatanya seperti itu. Maka bagaimana menerjemahkan konsep itu tadi, ada sebuah objek ada state-nya, ada behavior-nya, bagaimana menerjemahkan itu semua dalam bentuk sebuah aplikasi program. Nah, gitu. Maka kita bisa mendekatkan object-oriented programming, di mana nantinya objek-objek itu tadi kita modelkan dalam sebuah kelas, di mana kelas itu nanti punya atribut dan punya method atau prosedur, ya. State yang ada di dalam objek itu nanti kalau diterjemahkan dalam program, dia akan menjadi atribut. Sedangkan behavior yang dimiliki oleh objek, dia akan menjadi method atau function. Contoh, misalkan jika objeknya adalah seekor anjing, maka nanti atributnya itu kalau kita buat programnya, gitu kan, ada kelas anjing, begitu misalkan. Kemudian atributnya ada apa tadi kalau anjing, warna, kemudian breed, ya, kemudian apalagi tadi anjing itu, ya, statusnya, kondisinya lapar atau kenyang. Nah, itu akan menjadi atribut. Kemudian behavior dia akan menjadi method. Maka nanti ada method namanya menggonggong, akan ada method namanya menggoyangkan ekor, dan lain-lain. Sehingga dari tadi kita bisa muncul identitas objeknya. Nah, ini sebuah definisi tentang apa itu objek. Ya, ini penjelasan singkat saja. Tidak perlu dihafalkan, yang penting Anda paham dengan maksudnya, ya. Jadi, objek dapat didefinisikan sebuah benda atau entitas. Nah, konsep entitas di sini itu mirip kalau entitas dalam Anda kemarin kan database dapat istilah entitas juga, ya. Masih ingat, ya? Sistem basis data kan ada istilah entitas itu, ya. Ada entitas. Nah, mirip seperti itu. Di dalam entitas kan ada atribut. Maka ya seperti itu juga mirip konsepnya, di mana entitas tadi memiliki batasan atau boundary dan identitas yang terdefinisi dengan jelas yang membungkus kondisi state dan behavior. Intinya sih dari paragraf ini adalah objek itu sebuah entitas, kemudian ada boundary-nya itu, di dalamnya itu ada 2 elemen, yaitu state dan behavior. Sekali lagi itu. 2 elemen utama dalam sebuah objek itu adalah state dan behavior. Nah, kemudian, tadi sudah disinggung bahwa tiap objek punya state. Nah, state yang ada di dalam objek itu bisa dirubah atau dapat diganti, dirubah nilainya dengan menggunakan behavior. Contoh, misalkan ada sebuah objek dengan nama emoticon, gitu kan, seperti ya pada gambar Anda. Nah, emoticon ini dia punya state, ada 2 karakteristik atau atribut atau state, yaitu warna dan muka. Isi state-nya adalah, isi state warna adalah kuning, isi state muka adalah masam, misalkan begitu. Ini seharusnya ada animasinya ini, ya. Nah, misalkan dengan sebuah behavior method, katakanlah metodenya itu senyum, begitu, maka state warna yang asalnya kuning tetap kuning, namun state muka yang tadinya masam berubah nilainya menjadi senyum. State bisa berubah, dan bisa perubahannya itu bisa menggunakan method atau behavior. Dalam hal ini yang tadinya masam menjadi senyum. Nah, mungkin kalau sekarang masih
abstrak banget gitu ya, apa sih maksudnya? Nah, nanti kalau kita sudah coba dalam programnya, nah nanti ketemu yang dimaksud dengan merubah state itu seperti apa. Nah, bagaimana membuat objek gitu kan di dalam program? Di dalam membuat program yang berorientasi objek, ketika kita membuat sebuah objek itu kita menggunakan namanya itu kelas. Kelas ini ibaratnya itu cetakan, di mana di dalam kelas ini ada state dan behavior. Itu kan ada cetakan. Analoginya seperti ini. Anda tahu jelly ya, jelly. Jelly atau cetakan atau kue lah, cetakan kue. Nah, jelly itu kan dibentuk dengan kita menuangkan apanya itu cairan jelly yang sudah kita buat, kita taruh di dalam cetakan ya. Cetakannya cuma satu. Misalkan kita punya cetakan satu bentuknya bintang, begitu, berbentuk bintang, benda dalam bentuk bintang begitu. Kosong gitu. Nah, kita bisa isi dengan adonan jelly kita, gitu kan. Kita misalkan buat 4 jelly gitu kan. Jelly pertama warnanya pink, jelly kedua misalkan jelly pertama rasa jeruk, jelly kedua warna rasa stroberi, jelly ketiga rasa anggur, jelly keempat rasa nanas misalkan begitu. Di antara keempat jelly ini, karena menggunakan cetakan yang sama, maka bentuknya sama semua, yaitu bintang. Walaupun isinya berbeda. Jelly yang satu bentuk bintang, tapi dia rasa-rasa jeruk. Jelly yang kedua bentuknya bintang juga, tapi rasanya rasa stroberi, dan seterusnya. Nah, cetakan inilah yang nanti ibaratnya itu kita buat untuk membuat objek. Di mana cetakan ini kalau kita dalam pemrograman berorientasi objek itu istilahnya namanya kita buat sebuah cetakan dengan istilahnya kelas itu, di dalam kelas itu ada atribut dan behavior. Objek-objek yang dibuat dengan menggunakan kelas yang sama, dia pasti punya state dan behavior yang sama, walaupun isi state-nya bisa jadi berbeda. Ini ilustrasinya gambar seperti ini, misalkan kita buat kelas bernama orang, kemudian kita buat objek. Apakah ada kesamaan dari keempat gambar itu? Ada kan? Apa kesamaannya? Bisa sebutkan kesamaan dari 4 gambar itu? Salah satu? Minta tolong disebutkan kesamaannya apa? Sama-sama pakai kerudung. Ya, betul. Kerudung. Apalagi? Wanita. Sama-sama cewek, Pak. Sama-sama cewek, Pak. Betul. Jadi, Sama-sama cantik. Sama-sama muslim. iya, betul. Apalagi? Sama-sama senyum. Betul juga. Nah, kita kan lihat ya, memang gambarnya berbeda nih, 4 orang ini. Tapi dari 4 orang ini punya karakteristik yang sama. Karakteristiknya sama, walaupun isinya beda. Maksudnya gimana? Karakteristik pertama, sama-sama memakai kerudung. Tapi yang satu memakai kerudung pink, yang satu pakai kerudung warna apa itu ya? Hijau toska. Kemudian ada yang menggunakan warna krem, ada yang menggunakan warna coklat. Tapi sama-sama menggunakan kerudung. Sesuai cetakannya kan sama-sama menggunakan kerudung, tapi isinya itu beda. Yang satu warnanya pink, yang satu warna hijau, dan seterusnya. Sama-sama punya nama kan? Iya kan, semua orang ini punya nama ya. Nama yang satu si fulana, yang satu si fulan. Jadi punya atribut sama, yaitu nama, walaupun isi namanya berbeda. Sudah mulai kebayang ya? Yang namanya atribut itu karakteristik, punya kesamaan, walaupun mungkin isinya berbeda. Begitu. Nah, dari sini nanti berarti kita bisa membuat cetakannya. Tadi sudah disinggung bahwa ketika kita membuat program menggunakan pendekatan object oriented, maka kita buat dulu cetakannya ya. Cetakan ini dinamakan class, CLASS, class. Gitu. Nah, cara menuliskannya gimana? Cara menuliskan dalam program Python membentuk kelas itu. Nah, caranya seperti ini. Ini sintaksnya ya. Kelas, kemudian diikuti dengan nama kelasnya. Misalkan saya buat kelas dengan nama person. .2 begitu. Kemudian kita inisialisasi atribut yang dimiliki oleh kelas tadi. Kita menggunakan perintah def, kemudian ini kita membuat function dengan nama init. Initnya ini ya, diawali dengan 2 underscore, diakhiri dengan 2 underscore, kemudian buka tutup kurung begini, diikuti dengan tulisan self,
koma diikuti dengan atribut yang ada. Misalkan dia punya 2 atribut, maka di sini atributnya juga 2. Jika ada 3 atribut, dan seterusnya. Lalu kita isi di sini. Atribut 1 isinya apa, atribut 2 isinya apa. Ini sintaks menuliskannya seperti ini. Cara menuliskan program, membuat sebuah kelas dengan menggunakan bahasa Python. Nah, kita balik lagi ke konsep, sebelum kita masuk teknis programming-nya, kita balik lagi ke konsep object oriented-nya tadi. Tadi sudah disinggung bahwa kelas itu ibaratnya cetakan. Yang namanya cetakan itu kan nggak ada isinya, kosongan ya. Kita buat kelas dengan nama person, orang begitu. Ya tapi ini ya seperti gambar ini gitu, nggak ada wujudnya ya, cuman nggak ada apa namanya, nggak ada isinya begitu. Jelas dia nanti kelas ini sebelum dia diisi atau dirupakan dalam objek, nanti dia punya atribut-atribut nama, jenis kelamin, hobi, alamat, dan warna kerudung. Ini dia dalam posisinya seperti ini. Kita buat sebuah cetakan, kita cetakan ini dia punya berapa? 5 atribut, 5 karakteristik yang nanti bisa diisi. Apa itu? Nama, jenis kelamin, alamat, hobi, dan kerudung. Ini cetakannya. Lalu dari cetakan ini berupa kelas nantinya kalau kita membuat program akan kita buat sebuah objek. Nah, membuat objek dari kelas ini yaitu dengan mengisikan atribut-atribut yang ada di sini. Yang awalnya masih kosong, ya namanya cetakan kan masih kosong gitu kan. Kita isi atribut-atributnya sehingga wujudnya menjadi sebuah objek. Misalkan atribut nama Raisa, misalkan atribut jenis kelamin perempuan, alamat diisi dengan Jakarta, hobi diisi dengan menyanyi, atribut warna kerudung diisi dengan nilai pink. Nah, jadi seperti itu. Sehingga sekarang yang tadi itu masih kosong atributnya, kita buat objeknya, sehingga atribut-atribut tadi sudah ada isinya. Begitu. Sampai tahap ini masih jelas ya konsep objek, di mana objek itu berada di kelas. Kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan aja, pakai chat juga boleh. Boleh lanjut kalau begitu? Ya. Nah, kita mulai masuk teknis di sini, teknis ngodingnya, teknis membuat programnya. Konsep kelas dan objek seperti ini, kalau kelas itu dia masih cetakan, atribut-atributnya kita definisikan, tapi belum ada isinya. Kemudian ketika kita rubah dari cetakan menjadi objek, kita isi variabel-variabelnya, gitu, atributnya. Nah, untuk membuat sebuah objek dari sebuah kelas, ya, maka kita bisa kita lakukan yaitu dengan memanggil fungsi konstruktor, method konstruktor istilahnya. Maksudnya bagaimana? Jadi di sini pengennya kita itu kan nanti kita buat objek ya dari kelas person, kemudian atribut-atributnya diisi dengan nilai seperti ini. Nah, maka nanti perintahnya itu tadi, asumsinya Anda sudah membuat di atas, ya. Ini sudah Anda ketikkan begitu, kelas, person, dan lain-lain sudah Anda ketikkan. Lalu nanti kita membuat objeknya itu cukup dengan nama objeknya apa, sama dengan nama kelasnya apa. Maksud dari perintah ini adalah kita membuat sebuah objek baru dengan nama Raisa dari kelas person yang sudah kita buat sebelumnya. Ini kalau sepotong mungkin kurang jelas, utuhnya seperti ini kira-kira ya, program utuhnya. Jadi misalkan seperti ini. Nah ini mungkin gambarnya tidak sesuai dengan gambar yang tadi ya. Jadi kita membuat sebuah kelas dengan nama person, ini ya, perintahnya di atas, kelas person, gitu. Lalu sesuai dengan sintaksnya tadi, kita buat function atau prosedur konstruktornya. Di Python untuk membuat konstruktor itu dengan cara menuliskan seperti ini. Def, spasi, diikuti double underscore init, double underscore lagi, kemudian atribut-atribut yang ada di sini apa. Ini kurang satu atributnya, apa itu? Kira-kira ada yang tahu? Kalau dari gambar tadi ada satu atribut yang belum muncul. Kerudung, Pak. Ya, betul. Warna kerudung. Warna kerudung, betul ya. Jadi atributnya ada berapa? Ya kita tuliskan di sini semuanya. Itu kan.
Kemudian diikuti dengan perintah seperti ini. Nah, ini berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. 6 ini kita ibaratnya itu membuat cetakannya. Kita membuat cetakannya dengan cara seperti ini. Lalu di bawah, nah di sini kita membuat sebuah objek atau bahasa lainnya itu instance ya, instance tulisannya. Itu kita buat sebuah objek, ini nama objeknya, kemudian objek person 1 ini dibuat dengan dibuat dari kelas dengan nama person. Ini cetakannya. Nah, kemudian diisi nilai-nilainya. Nilai atribut nama diisi dengan nama Dengki misalkan. Atribut jenis kelamin diisi dengan nama pria, atribut alamat diisi dengan Surabaya, dan atribut hobi diisi dengan nilai yaitu catur. Nah, kita sudah buat objek 1. Ini nama objek tidak harus mengikuti nama kelas ya. Ini bebas, ini hanya saja untuk memudahkan saja. Nama objeknya dinamakan person 1 sama dengan person dan seterusnya. Begitu. Pada tahapan ini ada pertanyaan? Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Itu yang di dev init itu kenapa kok selalu ada self dan itu gunanya apa? Self itu nanti ada penjelasannya di ini self keyword. Jadi ya loncat dikit nggak apa-apa ya. Self di sini adalah ibaratnya itu kita kan tadi dari satu kelas itu kan yang namanya cetakan, kita kan bisa buat banyak objek sekaligus ya, banyak objek sekaligus. Nah, misalkan objeknya lebih dari satu, maka self ini fungsinya adalah untuk membedakan variabel yang dimasukkan itu adalah variabel ke objek yang mana. Saya mungkin langsung coding ya sebentar. Oke. Nah, ini ya misalkan. Jadi tadi self fungsinya untuk apa? Kenapa di depan ini ada? Keyword self ini digunakan untuk kalau kita ngikuti slide-nya itu adalah mereferensikan kepada objek tertentu. Maksudnya bagaimana? Di sini self di sini jadi loncat-loncat dikit nggak apa-apa ya. Jadi self ini letaknya ada pada fungsi init. Init ini singkatan dari initialization. Maksudnya initialization itu apa? Fungsi atau prosedur yang pertama kali dijalankan ketika kita membuat sebuah objek baru. Ini kita buat sebuah kelas dengan nama person, maka kelas person ini dia di dalamnya itu ada tiga prosedur atau 3 function kan ya. Di antara ketiga function ini, ketika kita membuat objek baru dari kelas person, maka method atau prosedur init ini yang akan dipanggil, initialization ya. Nah, ini di sini contohnya. Saya buat sebuah objek dengan nama person 1, kemudian person 1 ini dibuat dari kelas dengan nama person. Maka ketika saya memanggil ini adalah sama dengan memanggil function ini. Gitu. Loh Pak, di sini kan parameternya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan di sini ada 4. Parameter self di sini adalah fungsinya nanti isi variabel donkey ini akan masuk kepada objek dirinya sendiri. Objek dirinya sendiri itu yaitu apa? Person 1. Pria itu akan masuk ke objeknya dia, self, objeknya dia sendiri, karena dia di sini person ini diambil dari menginisialisasi person 1, maka pria akan masuk sebagai isi dari atribut jenis kelamin person 1. Begitu. Karena nanti kita bisa buat person-person yang lain. Misalkan begini. Misalkan contoh, misalkan saya buat sebuah objek dengan nama Chandra misalkan. Chandra gitu kan. Chandra ini adalah sebuah objek yang dibuat dari kelas person. Nah, begini. Kan namanya apa namanya?
Chandra. Kemudian laki atau perempuan? Ini nama ini bisa laki bisa perempuan ya. Wanita misalkan. Wanita. Kemudian alamat Jember. Kemudian hobi katakanlah gaplek. Misalkan begitu. Nah, maka di sini agar variabel Chandra ini, isi atribut Chandra ini tidak lari ke person 1, tapi larinya ke Chandra. Nah, fungsi sub fungsinya di situ untuk memastikan atau apa ya? Merujuk isi sebuah atribut ke dalam dirinya sendiri. Bahwa Chandra itu nanti akan dimasukkan kepada self. Self-nya ini siapa? Karena kita memanggilnya person ini dari objek Chandra, maka nanti Chandra itu larinya ke ya objek yang ini, Chandra. Wanita ini mengisi atribut jenis kelamin milik objek Chandra. Ini nama objek, ini nama kelas. Ketika saya memanggil function ini, maka ibaratnya itu dia memanggil function inisialisasi. Fungsi init adalah fungsi yang pertama kali dijalankan ketika kita membuat sebuah objek baru. Mungkin begitu, ada yang kurang jelas? Baik, Pak, sudah paham. Terima kasih. Oke, sama. Yang lainnya ada pertanyaan lagi? Silakan, boleh pakai chat. Saya mau tanya. Oke, salah satu dulu ya. Oke, silakan. Pak, ini untuk atributnya itu bisa maksudnya selain dari input dari sana, kita bisa menginputkan sendiri nggak, Pak? Menginputkan sendiri. Menginputkan sendiri, maksudnya bukan hardcode ya, artinya nggak langsung dari codingannya gini. Iya, jadi diinputkan dari jadinya dibuat kayak looping mungkin atau dari inputan sendiri kayak gitu. Nanti dimasukkan ke dalam atributnya kayak gitu. Apa bisa mungkin kayak gitu, Pak? Kalau mungkin sih mungkin gitu. Kita coba ya. Misalkan kita buat objek lagi. Nama masnya siapa tadi? Dimas Yudhistira, Pak. Dimas, misalkan Dimas ya. Nah, kita buat namanya kita pengen buat sebuah objek dengan nama Dimas dari kelas person. Pengennya itu isi atributnya itu dari inputan gitu kan ya? Oke, maka sebelum kita membuat objeknya, maka kan kita ada perlu proses inputting, input dulu kan ya. Maka kita buat variabel temporary sementara untuk menampung inputan. Misalkan temp nama itu sama dengan input, sintaksnya gimana? Masukkan nama, misalkan begitu. Kemudian kita buat variabel temp, apa setelah nama apa? Jenis kelamin, misalkan begitu. Ini juga sama, input, misalkan jenis kelaminnya, masukkan jenis kelamin, misalkan begitu. Lalu setelah jenis kelamin yaitu alamat, alamat sama dengan input, masukkan alamat. Lalu setelah alamat apa? Hobi. Misalkan begini, input masukkan hobi begitu. Nah, setelah ini dilakukan semua, baru kita buat objek ini dengan nama Dimas yang isinya itu dari input yang diinputkan ini. Ya, kita buat dia dari objek Dimas dibuat dari kelas person begitu. Kemudian isinya apa? Ya tinggal mengetikkan mungkin temp nama, temp setelah nama apa? Jenis kelamin. Kemudian TMP mat hobi gitu.
Dah, lalu kita coba cetak ya di layar, print. Oh, bukan person ya, dimas.nama, misalkan begitu. Kita coba jalankan. Kok inputannya nggak jalan ya? Input nama. Intinya ada Pak, kan itu yang dijalankan bukan yang Untitled 1, Iya. Pak. Yang coba 01, Pak. Iya. oh, nama filenya salah ya. Iya. Sorry. Ini kebiasaan pakai Java jadinya begini. Oke, nama filenya ya. Sorry. Terima kasih diingatkan. Anti-thread. Kita pakai nama file ini soalnya tadi ya. Tadi kan pertama pakai coba 1. Pantasan nggak jalan. Gini ya, bener ya. Nah, masukkan nama Dimas. Laki-laki. Hobi. Futsal misalnya. Yang ini Dimas ini itu ada hasil dari perintah ini. Jadi kira-kira ilustrasinya seperti itu. Ada pertanyaan Oke, lain? Pak. Oke, thank you. Terima kasih. Yang lain mungkin? Oke. Oh, ini ada pertanyaan di chat ya. Bedanya kelas sama function. Jadi kalau kelas itu dia sebuah struktur data ya. Di mana di dalam kelas ini itu kita bisa memasukkan banyak function sekaligus. Kemudian, jadi begini, kelas itu sebuah struktur di mana ada 2 elemen, yaitu dia punya namanya atribut dan dia namanya punya method. Method, kalau kita bicara function saja, ya ini function itu ini aja gini. Ini function, ini satu function, ini satu function, ini satu function. Nah, kelas itu bisa membungkus function ini dalam sebuah kelas di sini. Jadi memanggil function ini itu diawali dengan nama objeknya, kemudian diikuti dengan nama functionnya. Ini contohnya ya. Contohnya misalkan saya buat function baru, get nama, misalkan saya buat function baru lagi. Yang ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Kita fokusnya ke struktur kelasnya. Misalkan begini ya. Dalam sebuah kelas ini agak loncat-loncat akhirnya dari slide, tapi saya pikir nggak apa-apa. Ini kita buat function lagi, misalkan tampilkan data, misalkan begitu. Self. Datanya siapa? Datanya dia sendiri, maksudnya begitu. Data objeknya dia sendiri. Lalu isinya itu print self dot nama, print self dot hobi, misalkan begitu. Nah, 2 aja gini. Nah, kemudian di dalamnya itu, loh Pak, ini kok function semua? Katanya ada ini, ada apa namanya atribut. Oke, kita bisa buat atribut di sini, di dalam sini. Misalkan apa ya? Usia, misalkan begitu. Kemudian kita set usia Anda berapa sekarang? Berapa tahun? 20? Udah 20 belum? 19, Pak. Oh iya ta. 17 saya, Pak. Oh iya sudah. Oke deh, 17. Nah, gini. Nah, ini atribut. Nanti kalau di slide itu ada istilah namanya global attribute dan ada istilah namanya instance attribute. Anda sambil buka slide-nya boleh. Global attribute apa? Maka ketika saya buat, ini namanya global attribute ya, saya kasih komen. Global attribute. Nah, sedangkan yang self yang berada di dalam, atribut-atribut yang berada di dalam fungsi init ini itu dinamakan instance attribute. Nah, bedanya apa, Pak? Tadi berarti kelas itu punya 2 elemen utama, atribut dan function atau prosedur atau method. Ini 2 istilah-istilah yang sama. Sebenarnya kalau Python itu lebih cocok menggunakan kalau Java function method ya.
Jadi kalau di Python itu istilahnya function. Tapi karena saya biasanya pakai Java, kemudian pakai Python, mohon maaf kalau nanti misalkan saya sebut istilahnya beda. Tapi yang jelas maknanya sama, function, prosedur, atau method. Oke. Nah, atribut itu dibagi dua lagi. Ada istilah namanya global, ada istilah namanya instance atribut. Global atribut, ya sesuai dengan namanya global, ketika kita membuat sebuah objek, kemudian di dalam ketika kita membuat sebuah objek, di dalam objek itu dibuat dari sebuah kelas, dan di dalam kelas itu ada sebuah global atribut, maka semua objek-objek yang dibuat dengan menggunakan kelas tadi itu akan memiliki atribut yang sama dan nilainya sama semua. Begitu. Contoh ya, misalkan ini kan kelas person, saya buat 2 begitu. Misalkan sebentar. Misalkan Fitri. Fitri sama dengan person, atributnya ada banyak ya. Fitri ini, kemudian misalkan masak. Ini ilustrasi untuk menunjukkan apa itu global dan apa itu instance ya. Kemudian yang kedua, misalkan nah begini, oke. Nah, baik Fitri maupun Rafli, di sini kan kalau kita lihat atributnya ada 4 saja kan ya. Ini adalah nama, jenis kelamin, alamat, dan hobi. Gitu. Maka walau sejatinya dia selain atribut 4 ini, nama, jenis kelamin, alamat, dan hobi, dia punya masing-masing objek di sini, dia punya satu atribut tambahan lagi, yaitu usia. Di mana usia untuk kedua orang ini yaitu sama-sama 17. Begitu. Nah, untuk menuliskannya maka kita buat print fitri.usia begitu. Lalu print rafli.usia. Nah, kita coba buat global variabelnya. Save. Sorry. Nah, muncul angka 17. Baik Fitri maupun Rafli memiliki usia yang sama-sama 17. Didapat dari mana itu? Didapat dari global atributnya. Langsung di-set bahwa nanti objek yang dibuat dari kelas person ini akan ada sebuah atribut namanya usia dan nilainya itu 17. Global atribut, kenapa dia namakan global atribut? Karena dia setiap objek-objek yang dibuat dari person ini, dia punya atribut yang sama, global akhirnya. Semuanya objek memiliki nilai yang sama. Dan karena dia merupakan global atribut juga, untuk mengakses atribut usia dengan nilai 17 ini, kita tidak perlu, kita bisa mengaksesnya langsung objeknya. Ini kan kita membuat objeknya nih, ini nama objek, kita buat dari kelas person. Atribut yang termasuk dalam global atribut, di mana dia letaknya itu langsung ya di luar function-function yang ada ini, dia langsung di bawah kelas tanpa masuk ke dalam function gini. Maka kita bisa mengakses atribut ini tanpa kita membuat objek. Misalkan di sini kita tambahkan print. Nah ini saya langsung panggil nama kelasnya ya, bukan nama objek. Nama kelasnya yaitu person.usia begini. Simpan, kita jalankan. Nah, angka 17 ke bawah ini adalah yaitu dari kelas person. Kita tidak perlu untuk mengakses ini ya, untuk mengakses global ini, kita tidak perlu membuat objeknya langsung dari kelas. Dari cetakan itu langsung bisa, begitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi apa pertanyaannya? Bedanya
kelas sama function ya. Jadi ya kalau di dalam kita buat kelas gitu, di dalam kelas itu selain ada atribut juga ada namanya function atau method. Sedangkan function itu sendiri ya ini satu function nih. Ini satu function dan function ini berada di dalam kelas namanya person. Apakah kita bisa membuat function di luar kelas? Oh, bisa banget. Jadi saya buat function di sini di mana function ini dia letaknya itu berada di luar kelas. Misalkan hitung usia, itu misalkan. Hitung usia usia pertama dan usia kedua, misalkan begini. Ini untuk menghitung selisih usia, misalkan begitu ya. Lalu outputnya adalah, atau langsung tampilkan gitu, print, misalkan pertama dikurangi kedua, misalkan begitu. Misalkan ya. Nah, lalu function ini kita panggil. Kita panggil, yaitu dengan memanggil nama fungsinya, hitung usia yang dihitung siapa? Hanya Fitri, dikurangi dengan usianya Rafli. Nah, misalkan begitu. Kita simpan, save, lalu kita coba jalankan. Oh, error sebentar ya. Argumen kedua. Oh, sorry. Ini seharusnya bukan gini. Nah, begini. Oke, disimpan. Nah, ini angka 0 ini adalah, kok bisa angka 0? Ya, usianya kebetulan sama kan, sehingga ketika dikurangi ya sama gitu. Nah, itu mungkin beda antara function dan kelas. Kelas itu membungkus atribut dan function. Satu function, ini satu function. Dan function-function ini, itu letaknya berada di dalam kelas person. Kita juga bisa membuat function sendiri. Function ini letaknya tidak di dalam kelas tadi. Gitu. Jadi mungkin itu ya, bedanya kelas sama function. Kalau kelas strukturnya itu ya dibagi dua, ada atribut, ada method. Ada function, sorry. Kalau function ya kayak gini, ini function sendiri, ini juga function, hanya saja function itu letaknya berada di dalam atau dibungkus dalam sebuah kelas dengan nama person. Mungkin begitu jawaban dari saya ya. Ada kalau kurang jelas, pakai chat boleh. Sambil menunggu pertanyaan berikutnya, tadi sempat disinggung ada namanya global variable, global attribute dan instance attribute. Kenapa dinamakan global? Ketika kita buat sebuah atribut dengan global begini, letak global itu dia tidak berada di function apapun, maka objek-objek yang dibuat dari kelas tadi, contohnya ini Fitri dan Rafli, dia mempunyai sebuah atribut yang sama nilainya, sama-sama 17 gitu. Nah, sedangkan instance variable, instance attribute, ya dia sebuah atribut yang dimiliki oleh objek itu sendiri. Ketika dia beda objek, maka nilainya juga beda. Kalau global, selama dia dibuat dari kelas yang sama, maka objek-objek tadi itu nilai atribut globalnya juga sama. Tapi kalau dia instance attribute begitu, maka kalau dia misalkan atribut-atribut itu termasuk instance atribut, maka objek yang satu dengan objek yang lain itu nilai atributnya beda. Ya contoh yang ini, nama, jenis kelamin, alamat, hobi, itu antara objek Fitri dan Rafli ini beda, walaupun mungkin di sini kita sama-sama ketikan ya, gitu. Walaupun nilainya kebetulan sama, tapi ini dianggap dua hal yang berbeda. Perempuan ini miliknya Fitri, perempuan yang di sini itu miliknya Fitri, sedangkan yang perempuan yang ada di sini itu miliknya objek Rafli. Jadi dia lokal ya, lokal untuk objek itu sendiri.
atribut-atribut ini. Kenapa? Ya karena dia termasuk instance atribut. Mungkin itu bedanya instan dan global. Begitu kira-kira? Ada pertanyaan lainnya lagi? Kalau nggak ada mungkin sambil balik ke slide yang tadi ya. Ya walaupun tadi sudah beberapa sempat disinggung sih. Nah, ini ya. Jadi misalkan begini. Nah, sekarang coba dong dibuat perintah Python untuk masing-masing objek ini ya mestinya mudah ya. Kita cukup buat misalkan sekarang tadi dari kelas person ini kita buat ini kelas personnya, kemudian ini adalah kita coba buat objek-objeknya dengan atribut seperti ini. Balik lagi ke Python-nya ya. Mungkin biar enggak ini sebentar. Nah, begini mungkin enak ya. Jadi, sekarang kita buat ini, atau baru lagi aja ya. Misalkan, coba 02. Nanti diingatkan nama filenya, jangan sampai salah saya ya, untuk pas ngerannya. Oke, kelas lagi, kelas ini aja dah. Oke, kelas person. Ups. Oke, balik ke sini, kelas person. Lalu, biar nggak ngetik lagi sih ya. Ini kita copy aja, biar nggak ngetiknya nggak banyak-banyak. Nah, gini. Kalau di Python, hati-hati dengan indentansinya ya, indentation ini. Jadi, gini strukturnya. Kita tambahkan lagi yang kurang yaitu apa tadi, warna kerudung. Nah, gini. Lalu kita tambahkan lagi self dot warna kerudung sama dengan warna kerudung. Oke. Nah, ini cetakannya seperti ini. Sekarang tugasnya tadi bagaimana membuat 4 objek sekaligus gitu ya. Nah, sudah ya tinggal intinya sekarang karena cetakannya udah jadi nih, strukturnya akan ada atribut nama, jenis kelamin dan seterusnya. Ya, sekarang kita tinggal isi dari atribut-atribut ini gitu ya. Jadi, misalkan ini contohnya misalkan objek. Misalkan ini namanya, ada yang tahu ini namanya siapa ini? Beliau ini yang paling kiri namanya siapa? Kak Oki. Oke. Misalkan Oki, ya, sama dengan person, ya kita tinggal isi atribut-atributnya tadi, misalkan Oki, jenis kelamin, perempuan, lalu alamat Bandung misalkan,
hobi beliau ya, masak, misalkan warna kerudung Tosca misalkan begitu. Nah, karena kita tadi ya kita tinggal buat objek 4 lagi dari kelas yang sama gitu. Mungkin yang kedua siapa ini? Siapa ya? Misalkan ini, nah, misalkan begitu. Kerudungnya yang tadi Tosca, sekarang putih, misalkan begitu. Dan seterusnya ya, ya kalau itu panjang lah. Jadi mungkin saya rubah yang penting aja. Kita kan ini lalu yang paling kanan tadi Raisa ya. Nah, ini dari sini perintah ini kita membuat objek yang berbeda. Kira-kira begitu untuk menjawab, untuk membuat objek di bawah ini. Ya. Nah, tadi sudah disinggung juga metode init itu adalah metode yang digunakan untuk menginisialisasi nilai atribut pada sebuah objek baru dari sebuah kelas. Dan ini akan dijalankan pertama kali begitu kita membuat sebuah objek baru dari sebuah kelas. Ya. Lalu self keyword tadi sudah jelaskan untuk merujuk dirinya sendiri, membedakan objek yang satu dengan objek yang lain dari kelas yang sama. Kemudian tadi sudah ada global attribute dan instance attribute. Nah ini contohnya, misalkan perbedaan antara global dan instance. Kalau di sini yang termasuk dalam global attributes itu adalah roda di set 2. Roda di set 2, kemudian color atau warna di sini adalah instance attribute. Gitu. Ciri khasnya adalah kalau roda itu dia di luar dia strukturnya itu langsung di bawah kelas, tidak masuk pada letaknya langsung di bawah kelas, itu global. Tapi kalau instance itu letaknya dia berada di dalam method init. Spesifik ya, instance attribute itu adalah atribut-atribut yang didefinisikan pada atau di dalam method init, yaitu inisialisasi. Nah, misalkan saya buat begini, print mobil.roda, outputnya apa? 2. Gitu. Karena dia adalah global attribute. Dan global attribute ini kita bisa akses langsung lewat nama kelasnya, tidak perlu kita membuat objeknya. Langsung nama kelasnya, kelas mobil, langsung kita bisa akses. Outputnya apa? 2. Namun, ketika saya mencoba jalankan perintah ini, print mobil.color, itu error. Kenapa? Nanti pesan errornya kayak gini. Objek mobil tidak punya atribut color. Nah, di sini programnya nyari, mana sih ada nggak objek mobil? Nggak ada. Karena dia harus berupa objek, bukan berupa kelas. Nah, ini error. Atribut color ini baru bisa diakses kalau kita sudah buat objeknya dulu. Nah, kita buat objeknya dulu di sini. Mobil A sama dengan mobil merah. Gitu. Ketika print mobil A.roda dijalankan, muncul 2. Karena dia merupakan global attribute. Dan ketika kita print mobil A.color, muncul warna merah. Sehingga untuk merujuk atau mendapatkan nilai atribut dari instance atribut, kita harus buat objeknya dulu, kita isi dengan nilai tertentu, baru bisa diakses. Begitu juga untuk yang contoh yang kedua, mobil B, begini. Nah, itu penjelasan global dan instance. Pertanyaan berikutnya biasanya, kapan kita bisa, oke, kita sudah tahu nih, bahwa dalam sebuah kelas itu ada atribut, ada namanya method. Kapan kita bisa mengetahui atau mengira-ngira misalkan, oh saya buat kelas A misalkan, atau sebuah kelas gitu ya, kelas apa gitu. Kemudian
di dalamnya itu ada 3 atribut misalkan. Atributnya itu pasti ada 3, atribut A, B, C misalkan begitu. Kapan kita bisa tahu atribut A ini cocoknya sebagai global atau sebagai instance? Diletakkan di persis di bawah kelas di sini atau dia masuk dalam instance atribut? Ada yang tahu kira-kira? Saya jawab. Kapan kita bisa bagaimana mengetahui misalkan dari sebuah kelas begini? Tadi mana ya? Nah, ini mobil. Misalkan kita punya atribut lagi nih, misalkan atribut X di sini. Nah, kapan saya bisa tahu ini X ini adalah posisinya itu lebih pas sebagai global, letaknya di sini, atau X itu misalkan self.x. Saya perlu masukkan, misalkan begini, saya perlu memasukkan satu atribut baru nih, ya katakanlah namanya X. Atribut yang bagaimanakah yang letaknya itu sesuai di global, atau atribut yang bagaimanakah yang letaknya itu lebih sesuai di instance? Kira-kira gimana jawaban Anda? Misi. Ya, silakan, monggo, silakan. Kalau yang global itu kan, kalau yang semuanya itu sama. Tiap anggota dari mobilnya itu sama, memiliki atribut yang sama. Sementara kalau global, kalau yang intens kan untuk yang bisa berbeda-beda nih. Seperti yang mobil A warna merah dan B warna hitam. Betul sekali. Jadi ketika sebuah atribut itu, saya buat sebuah kelas nih, atribut itu ketika dibuat objeknya itu, pasti semua objek itu memiliki nilai yang sama, maka dia lebih pas diletakkan sebagai global. Benar tadi ya jawabannya. Dan ketika atribut ini ternyata ketika dibuat objeknya itu nilainya berbeda antara objek satu dengan yang lain, maka dia diposisikan sebagai instance atribut. Begitu, benar sekali jawabannya ya. Jadi kalau di sini kita letakkan X, maka nanti berarti atribut X ini pasti semua objek-objek yang dibuat itu sama nilainya. Namun kalau misalkan X ini bisa jadi antara objek yang satu dan objek yang lain berbeda, maka dia posisinya lebih pas diletakkan sebagai instance atribut. Nah, terima kasih, benar sekali jawabannya ya. Terima kasih, Pak. Baik, dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Boleh lanjut ya. Nah, berikutnya, ini idealnya ketika kita membuat sebuah kelas, di dalam sebuah kelas itu kita perlu tambahkan method namanya itu, atau function namanya setter dan getter. Idealnya begini. Apa itu setter? Yang namanya setter yaitu untuk men-set atau merubah nilai atribut objek. Pakai method namanya setter. Kalau getter itu sesuai dengan namanya get, yaitu untuk mendapatkan nilai atribut objek. Ini contohnya. Jadi def init ini adalah untuk menginisialisasi, metode setternya adalah ini, set nama. Nah, sesuai dengan namanya itu setter, fungsinya adalah untuk merubah nilai atribut objek. Kalau kita lihat di sini, def set nama, dia itu fungsinya adalah untuk merubah nilai atribut nama miliknya dia. Dari nama yang lama, diisi dengan nama yang baru. Awalnya dia punya nilai sendiri, kemudian diganti dengan nilai yang baru. Itu setter. Kita lihat di sini, misalkan ini contohnya ya, ini objeknya sama nih, sama person 1. Person 1. Awalnya person 1, nilai atribut namanya itu diisi dengan nama donkey. Ya, begitu. Lalu saya memanggil method atau function namanya set nama ini. Person 1.set nama Joe, gitu kan. Maka sesuai dengan namanya, yaitu setter, dia merubah nilai atribut nama yang lama menjadi nama yang baru. Nama yang lama itu donkey, self.nama ini nanti aslinya donkey, diisi dengan nama yang baru. Parameter yang nama baru di sini, diisi apa? Joe. Maka nanti yang awalnya donkey menjadi Joe. Itu fungsi dari setter. Sedangkan getter untuk mendapatkan nilai atribut objek, mendapatkan nilainya. Nah, misalkan contohnya di sini, def get nama, maka dia di sini akan menghasilkan output berupa nilai atribut nama, return self.nama.
memanggilnya begini, print, kemudian person1 dot get nama. Output dari sini adalah outputnya yaitu isi dari atribut nama. Contohnya ya, ini contohnya nih. Pak kan pakai cara seperti ini bisa Pak, tinggal dipanggil aja. Ini kan tanpa metode setter ya, tanpa metode getter. Cara seperti ini boleh, namun ketika kita menggunakan pendekatan object oriented sangat tidak disarankan mengaksesnya langsung dengan nama atributnya. Maka sebaiknya kita harus memanggil dengan cara membuat metode setter dan getternya. Tadi file yang mana ya? Saya lupa sampai. Nah ini metode set nama, ini adalah metode get nama. Ini setter, ini getter. Dipanggilnya di mana? Di sini. Maka ini cara seperti ini kan kita hendak menampilkan atribut usia milik objek Fitri kan. Nah, seperti ini boleh, tetapi tidak jadi disarankan bagaimana? Lewat dengan cara memanggil metode setternya. Metode getternya. Misalkan kita ingin menampilkan tadi di sini menampilkan isi atribut nama milik objek Fitri. Menampilkan isi atribut nama milik objek Fitri. Berarti Fitri.get nama. Nah, ini adalah cara yang disarankan. Walaupun kalau saya jalankan dengan seperti ini, hasilnya sama. Gitu. Nah ini, dua perintah ini akan menghasilkan output yang sama. Namun, ketika kita menggunakan object oriented, maka cara seperti ini yang disarankan. Kenapa? Itu nanti akan ada penjelasannya lebih lanjut ya. Penjelasan lebih lanjut, tapi gunakan cara seperti ini. Kalaupun ini dijalankan, ini tadi namanya apa? Ini ya. Nah, outputnya sama-sama Fitri. Fitri yang pertama ini lewat dengan memanggil metode getternya. Fitri yang kedua ini lewat cara mengakses isi atributnya. Gitu. Nah, itu fungsi dari get nama. Fungsi set, sesuai dengan namanya tadi, merubah isi nilai atribut sebuah objek. Contoh, misalkan di sini, ini kan namanya ya, kita ganti isi atribut namanya Fitri dengan nama yang lain. Maka print, salah. Anda bisa juga seperti ini, nama objeknya misalkan Fitri begini, Fitri.set nama, itu diisi dengan metode set nama ini kan untuk atribut namanya kan, dengan nama yang baru, katakanlah diganti dengan Putri, misalkan begitu. Maka kalau dijalankan, print, ditampilkan hasilnya, ditampilkan nilai atributnya, Fitri.get. Ini. Nah, oke, kita jalankan. Kita hapus saja dulu. Nah, ini Fitri yang output di sini itu hasil dari perintah yang ini. Kemudian Fitri di sini adalah output dari perintah yang ini. Kemudian diganti Fitri.set nama Putri. Dia merubah atribut nilai nama yang awalnya Fitri diganti dengan Putri. Sehingga ketika di print lagi ditampilkan hasilnya, keluar nama yang baru Putri. Walaupun dengan cara seperti ini juga boleh, misalkan Fitri.nama sama dengan katakanlah Delia misalkan. Nah begini. Cara seperti ini juga boleh, tapi tidak disarankan sekali lagi. Sehingga dalam object oriented program untuk melihat atau mengambil nilai atribut, untuk men-set merubah nilai atribut sangat disarankan menggunakan metode getter ataupun setter kayak gini. Misalkan begini. Ini kita jalankan. Maka yang muncul yaitu Adelia.
Kenapa yang Putri nggak muncul? Nah, di sini di set nama Putri, tapi di bawah lagi ditimpa kan, diganti lagi dengan Adelia. Nah, ini tidak disarankan menggunakan cara-cara seperti ini, walaupun bisa ya, walaupun bisa. Nah, kira-kira itu terkait fungsi setter dan getter. Ya. Oke, ada pertanyaan sekali lagi dari tahap ini? Berarti Pak berarti untuk metode setter ini kan saya lihat berarti hampir mirip dengan kayak input kayak gitu, memasukkan nilai ke dalam sebuah atribut. Ya, betul. Dia mengganti nilai atribut, sebuah nilai atribut. Mengganti ya, artinya nilai atributnya sudah ada, bisa jadi kosong, kemudian diisi. Yang namanya kan ngeset. Kita men-set atribut nama dengan apa gitu kan, maksudnya begitu. Nah, diisi dengan apa? Bisa jadi dengan inputan lewat kayak tadi contohnya lewat keyboard gitu, kita ketik dulu, dimasukkan dalam variable temporary, kemudian dimasukkan dalam sini. Contohnya misalkan begini, contoh misalkan temp nama, misalkan input masukkan nama, misalkan begitu. Lalu di sini set nama. Nah, di sini adalah output dari tadi, input dari tadi. Yang tadi itu temp nama. Nah, bisa kayak gini. Masukkan nama, yang tadinya Fitri kita ganti dengan misalkan Desta, misalkan. Begitu. Untuk merubah nilai sebuah atribut pada sebuah objek. Begitu kira-kira? Baik, yang lain mungkin ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas atau ada yang perlu diulangi? Sekali lagi ya, untuk mata kuliah yang sifatnya teknis seperti ini perlu kemampuan teknis, pemahaman aja. Anda mungkin melihat atau mendengarkan kuliah ini, kemudian melihat contoh-contoh program, mungkin paham ya. Tapi kalau tidak Anda praktekkan, Anda nyoba ngoding sendiri, itu biasanya minggu depan sudah lupa. Gitu. Jadi saran saya mungkin langsung aja dicoba setelah ini mungkin, kalau Anda ada waktu luang. Setelah ini ada kuliah lagi nggak? Jam 4. Ada kuliah lagi kelas ini? Kelas C maupun kelas apa F ya? Ada kuliah lagi nggak? Halo? Kalau Ada, saya Pak. Ada, Pak. Kosong kan? Kosong, Pak. Nah, wis, mumpung kosong, sebelum Anda push rank atau sebelum Anda mandi, ya coba dipraktekkanlah. Diketik aja ketik gitu. Kemudian coba Bisa, Pak. dimodifikasi. Nek enggak lali kok. Dan enggak lali, Iya. langsung dicoba. Ngono ya? Iya, Pak. Oke. Siapa? Nah, gitu mungkin. Ada pertanyaan lagi? Oh, ini ada pertanyaan di chat ya. Saya lupa nggak lihat chatnya ini. Apakah di dalam fungsi bisa memanggil objek yang berada di dalam sebuah fungsi? Apakah bisa memanggil objek yang berada di dalam kelas? Memanggil objek yang berada di dalam kelas. Bisa. Nah, kebetulan saya sudah buat contohnya ya. Pertanyaannya Muhammad Sultan ini. Di dalam fungsi bisa memanggil objek di dalam sebuah kelas. Nah, ini contohnya nih. Yaitu sebuah bilangan pecahan. Coba dilihat source code-nya, coba dilihat contoh programnya ya. Jadi, kita tahu kan bilangan pecahan itu atributnya ada 2 elemennya. Pecahan kan Anda tahu ya, berapa per berapa gitu. 1/2, 3/4, and so on, dan seterusnya. Jadi kan elemennya sebuah bilangan pecahan itu dia pasti punya pembilang, dia pasti punya penyebut. Nah, saya modelkan di sini bahwa saya buat sebuah kelas dengan nama bilangan pecahan, kemudian dia punya 2 atribut, yaitu pembilang dan penyebut. Lewat metode konstruktornya ini, metode inisialisasinya ini saya set,
Ya nanti bahwa pembilangnya itu ya sesuai dengan parameter yang dimasukkan, penyebutnya juga sesuai dengan parameter yang dimasukkan. Nah, bilangan pecahan kan atributnya ada 2 nih, berarti ada pembilang, ada penyebut. Nah, bilangan pecahan, kelas bilangan pecahan itu punya function apa saja, punya method apa saja. Nah, yang namanya method, kalau atribut kan karakteristik atau sifat-sifat yang ada pada sebuah kelas kan. Kelas bilangan pecahan, sifat-sifatnya dia punya pembilang, punya penyebut. Metodenya apa? Sebuah method atau function itu kan hal-hal yang bisa dilakukan oleh kelas tersebut atau bisa dikenakan pada kelas tersebut. Nah, bilangan pecahan bisa diapain? Bilangan pecahan itu bisa dikalikan dengan bilangan pecahan lainnya. Gitu kan? Oh, berarti saya buat sebuah method dengan nama atau function dengan nama dikalikan. Nah, kalau Anda lihat fungsi dikalikannya di sini, ini saya membuat sebuah function dengan nama dikalikan. Itu parameternya ada satu sejatinya dengan bilangan pecahan yang kedua. Nah, ini kan objek ya. Objek kan? Objek dari bilangan pecahan kan? Objek di dalam kelas. Jadi saya buat sebuah method dengan nama dikalikan, parameternya satu, yaitu bilangan pecahan yang kedua. Perkalian bilangan pecahan itu misalkan jika ada A per B dikali C per D, itu rumusnya gimana? A per B dikali C per D. Nah, misalkan saya punya bilangan A per B itu dikalikan dengan C per D. Ini rumusnya gimana nih berarti? AC per BD. Yaitu A dikalikan dengan C per apa? D dikalikan? D kali D, Pak. Betul ya. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Betul ya. Nah, dari rumus ini tadi saya masukkan ke programnya bahwa nanti hasilnya itu jadi kan bilangan outputnya itu juga bilangan pecahan. Nah, di sini saya buat sebuah variabel temporary dengan nama hasil pembilang gitu kan. Isinya apa? Bilangan pecahan yang pertama, self kan, karena dia bilangan pecahan pertama dikalikan dengan kedua kan, yaitu dikali pembilang bilangan pecahan pertama dikalikan dengan pembilang milik bilangan pecahan kedua. Penyebutnya juga begitu, penyebut pecahan pertama dikalikan dengan penyebut pecahan kedua. Saya punya variabel hasil pembilang dan saya punya variabel hasil penyebut. Lalu saya buat objek dengan nama hasil dari kelas bilangan pecahan. Nah, ini nama objeknya, saya buat dari kelas bilangan pecahan. Atributnya apa? Ya, atributnya hasil perkalian tadi, hasil pembilang, hasil penyebut. Lalu ini saya sertakan, saya apa namanya? Ini outputnya adalah return. Ini kata-kata return di sini adalah outputnya apa nih? Output dari function dikalikan ini. Outputnya adalah hasil. Apa itu hasil? Sebuah objek dari bilangan kelas bilangan pecahan yang atribut pembilangnya itu hasil pembilang dan atribut penyebutnya itu hasil penyebut. Nah, ini modelnya, strukturnya kayak gini. Cara menggunakan gimana? Cara menggunakannya di sini. Saya buat sebuah objek pecahan A namanya dari kelas bilangan pecahan 2,3. Maksudnya di sini apa? Pembilangnya itu 2, penyebutnya itu 3. 2/3 maksudnya begitu. Lalu saya dengan nama pecahan B yang dibuat dari kelas bilangan pecahan, isi atributnya 3 dan 4. 3 akan masuk sebagai pembilang, 4 akan masuk sebagai penyebut. Sehingga maksudnya di sini adalah 3/4. Lalu saya buat objek ketiga, yaitu dengan nama pecahan C, di mana pecahan C ini adalah sebuah bilangan pecahan antara hasil perkalian antara pecahan A dikalikan dengan pecahan B. Pecahan A dot dikalikan pecahan B. Begitu. Lalu ditampilkan hasilnya di sini. 2/3 kali 3/4 itu berapa?
berapa ya? 2/3 kali 3/4. 6, berapa? Oh, ini ada yang menjawab nih. 1/2, Pak. 6 ya betul, 1/2. Ya, kalau disederhanakan ya. Betul, 1/2. Loh, Pak kok 6/12? Iya, ini kan 2 kali 3 per 3/14. Hanya ini programnya cek kurang pinter ini, belum bisa menyederhanakan ya. Jadi masih angka awalnya yaitu 6/12. Ya, itu ya dia literally dari 2 kali 3 dikali 2 dikali 3 per 3/4. 6/12. Kalau mau disederhanakan yaitu 1/2. Nah, ini contohnya, kalau kita lihat dari struktur ini, ada sebuah objek yang dipanggil di dalam sebuah kelas. Kira-kira gitu. Kalau perkalian itu kan dibalik sama aja ya, 2/3 dikali 3/4, dengan 3/4 kali 2/3 kan hasilnya sama ya. Nah, misalkan, mosok sih Pak, ya kita coba aja. Sekarang saya buat pecahan D, di mana pecahan D itu adalah, kalau tadi A dikali B, sekarang pecahan B dot dikalikan. Ini maksudnya dot itu berarti saya memanggil function dikalikan, memanggil function dikalikan lewat lewat kelas, lewat objek pecahan A. Kalau yang di bawah ini, berarti metode dikalikannya itu dipanggil lewat objek pecahan B. Pecahan, nah di sini. Kalau ini A dikali B, sekarang B dikali A. Sekarang, ini coba ya ditampilkan. Ini sekarang pecahan D. D pembilang dan kenapa kok ada str di sini? Nah, str itu fungsinya untuk mengkonversi ya dari integer ke huruf. Karena di sini kita sudah menggabung 2 string sekaligus. String itu kalau ini kan isinya angka nih. Nah, kan kita mau menggabung. Kita tampilkan dalam format seperti ini. Nah, kita harus convert dulu ke bentuk string, baru kita bisa gabungkan. Jangan lupa di save. Kita jalankan. Apa namanya tadi? Pecahan ya, Nah, gini. Jadi hasil perkaliannya sama, 6/12. Begitu, kira-kira. Contoh programnya seperti ini. Mulai kelihatan polanya? Malah bingung, Pak. Malah bingung ya. Oke, bingungnya di mana? Iya. Ada bagian mana bingungnya? Kayaknya saya bingung malah di penamaan variabelnya, karena kok mirip-mirip terus dipanggil-panggilnya itu saya lebih bingung di sana. Di nama variabel kayak pembilang kayak gitu itu saya bingung di sana, Pak. Oke. Kalau dari program ini contohnya pada baris keberapa yang kurang jelas? Kayak yang dikalikan itu di hasil pembilang itu, Pak. Itu saya masih kesulitan memahaminya itu. Oke. Baik. Yang ini mulai baris 6 sampai baris 10 ini membuat sebuah function dengan nama dikalikan, di mana function ini berada di dalam kelas bilangan pecahan. Strukturnya begitu ya. Lalu, function dikalikan ini punya kalau ada kata-kata self ini abaikan ya. Berarti dia punya satu parameter dikalikan dengan apa gitu. Nah, begitu, ini parameternya. Kalau Anda masih kurang jelas tentang function, coba dibuka slide tentang function di materi Algo, bagaimana membuat function. Jika function ada parameter itu gimana perlakuannya dan lain-lain. Ada di situ ya. Nah, di sini dia hanya ada satu parameter, di mana parameternya adalah bilangan pecahan kedua, namanya itu. Nah, lalu misalkan pada baris 7, baris berikutnya, ini saya buat sebuah variabel, hasil pembilang, gitu kan. Variabel biasa. Variabel biasa di sini ya bisa integer, bisa double, bisa string ya,
Bisa yang lain. Enaknya Python itu, kita ketika kita membuat variabel, kita tidak perlu definisikan apa isinya. Dia otomatis menyesuaikan dengan isi datanya nanti. Nah, kita lihat isi datanya nih, hasil pembilang ternyata itu diisi dengan cara mengkalikan antara pembilang milik dia sendiri sih, maksudnya gimana? Maksudnya begini, contohnya ini ya, dikalikan ini kan kita memanggilnya lewat contohnya baris 14 ini. Ini kan kita memanggil fungsi dikalikan dari objek pecahan A kan? Karena saya memanggilnya itu dikalikan di sini dari objek pecahan A, maka nanti self di sini ini dia adalah miliknya objek pecahan A. Objek pecahan A ini pembilangnya berapa? Begitu. Pembilangan objek pecahan A itu berapa? Kita lihat di sini pecahan A itu pembilangnya itu yaitu 2. Alurnya begitu. Saya ulangi ya. Metode dikalikan di sini ya itu dipanggilnya kan lewat objeknya. Maka di sini contohnya saya buat objek dengan nama pecahan A, lalu saya memanggil fungsi dikalikan. Karena saya memanggil dikalikannya ini dari objek A, maka di sini itu ya A gitu. Nah, A, apa atribut A yang mau dipanggil? Yaitu atribut pembilang. Atribut pembilang A berapa? Kalau dilihat dari fungsi konstruktornya, yaitu 2. Maka di sini akan diisi dengan nilai 2. Untuk yang 14 ini ya. 14 ini. Lalu berikutnya, saya mengkalikan lagi dengan angka 2 tadi, pembilangnya A, saya kalikan dengan pembilangnya parameternya. Bilang pecahan kedua ini kan masuk sebagai parameter di sini. Kemudian dilihat pembilangnya berapa. Gitu. Nah, yang jadi parameter adalah pecahan B. Pecahan B di sini akan masuk sebagai isi dari parameternya. Sehingga nanti di sini ini, bilangan pecahan kedua ini, pada baris 14 ini, dia akan diisi dengan pecahan B. Pecahan B, pembilangnya berapa pecahan B? Pembilangnya pecahan B itu, yaitu kalau dilihat dari fungsi konstruktornya, yaitu 3. Sehingga di sini itu adalah 2 dikalikan dengan 3. Begitu. Logika yang sama juga berlaku untuk penyebutnya. Nah, begitu kira-kira. Masih kurang jelas ya? Oke Pak, enggak. Saya sudah paham, sudah ngerti. Saya sudah ngikuti tadi. Iya. Sudah paham Kak, sudah jelas. Tadi cuman bingung penamaan aja, tapi setelah dilihat lagi itu oh iya, sudah jelas. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya sekali lagi saran saya mungkin begini untuk latihan ya, itu ada beberapa, kalau Anda lihat di slide-nya itu ada beberapa soal. Nah ini karena waktu kita juga udah habis ya. Jadi ini coba dibuat mandiri aja. Ini mungkin minggu depan kita bahas sebentar. Saya mungkin minta 1 atau 2 orang untuk coba nunjukkan codingan hasil ini buat kelas mobil sedan, ikan, burung komputer gitu kan. Lalu mungkin sebagai tambahan juga, coba Anda modifikasi. Nah ini kan hanya masih ada proses dikalikan saja kan. Coba Anda tambahkan bagaimana untuk operasi pembagian, operasi penambahan, dan operasi pengurangan. Coba Anda modifikasi kode program ini, Anda tambahkan function untuk pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, itu mungkin yang akan kita bahas minggu depan ya. Mungkin itu dari saya, karena waktunya juga udah habis. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di luar kelas. Juga bisa konsultasi dengan para asisten. Itu saja dari saya. Oh, jangan lupa absensinya juga diisi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.